Adanya industri teknologi finansial jadi suatu kemudahan nih buat masyarakat. Apalagi prosesnya gampang, cepet, nggak nyampe 24 jam, dananya udah cair. Tapi sayangnya, di balik kemudahan ini, ada banyak orang yang nggak bijak nih buat pakai pinjaman online atau pinjol. Misalnya, jadi kejebak utang sampai-sampai nggak sanggup bayar cicilan utang. Makanya, sebelum ajuin pinjaman online, kamu wajib tahu nih beberapa poin penting supaya nggak ada tuh cerita dikejar-kejar debt collector. Langsung aja, yuk kita bahas. Oke Sohib, sebenarnya layanan pinjaman online ini udah ada dan udah mulai dikenal masyarakat sejak tahun 2016. Nah, makin kesini, pinjol makin berkembang dan ngasih kemudahan akses keuangan buat banyak masyarakat. Apalagi dari data OJK 2023, ada sebanyak 101 perusahaan pinjaman online. Makanya sekarang siapapun bisa ngajuin pinjaman online. Tapi ngomong-ngomong, emang berapa sih jumlah utang masyarakat Indonesia? Dari laporan OJK April 2024, jumlah utang masyarakat Indonesia yang melalui pinjaman online ini mencapai sekitar 62,75 miliar rupiah. Angka jumlah pinjaman online juga terus naik dari bulan ke bulan di tahun 2024. Jadi bisa dibilang minat masyarakat buat pinjol makin meningkat ya. Wah, banyak juga ya. Terus dibayar nggak ya pinjolnya? Dari data OJK juga kelihatan tuh TKB 90 atau keberhasilan bayar pinjol di April 2024 sebesar 97,21%. Nah, sedangkan TWP 90 ataupun kredit macet sebesar 2,79%. Kalau dipikir-pikir, pinjaman online itu nggak buruk kok. Karena sebenarnya tujuannya buat memudahkan masyarakat mengakses produk-produk keuangan. Juga nyederhanain proses transaksi dengan penggunaan teknologi. Tapi yang jadi masalah, kalau masyarakat udah minjam tapi nggak bisa melunasin alias kredit macet. Supaya pinjaman online gak jadi bencana buat Sohib, OJK punya himbauan nih, ada poin-poin yang harus diperhatiin sebelum ngajuin pinjaman online. Yang pertama, pastiin pinjam di perusahaan yang terdaftar atau izin resmi dari OJK. Kedua, pinjamannya harus sesuai kebutuhan produktif dan maksimal 30% dari penghasilan. Maksudnya gimana? Jadi, jangan sampai nih Sohib ambil cicilan utang melebihi gaji ataupun pendapatan Sohib. Misalnya, gaji Sohib 3 juta rupiah, maka pastiin cicilan utangnya nggak lebih dari 900.000 atau 30% dari gaji bulanan. Nah, tujuannya supaya biar nggak ada tuh cerita nggak sanggup bayar ataupun kredit macet. Yang ketiga, wajib tahu bunga dan denda pinjaman. Yang keempat, pahami kontrak perjanjian. Jadi harus diperhatiin tuh syarat-syaratnya, ketentuannya, pasal-pasal dari perjanjian pinjaman, sampai mekanisme transaksi dari awal pinjam sampai bayar cicilan. Yang kelima, wajib lunasi cicilan tepat waktu ya Sohib. Nah yang terakhir, jangan gali lubang tutup lubang. Artinya, ngutang untuk bayar utang yang lainnya. Kalau kayak gini yang ada utangnya nggak kelar-kelar ya Sohib. Sebenarnya apa sih alasan masyarakat akhirnya ngajuin pinjaman online? Biasanya buat memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mendesak. Nah ini mayoritas dilakuin sama masyarakat menengah ke bawah. Berikutnya karena membayar utang yang lain. Selain itu pinjaman online dana cairnya lebih cepat. Atau bisa juga memenuhi kebutuhan gaya hidup. Misalnya buat foya-foya atau hedon. Ngomong-ngomong, ada nggak ya regulasi pinjaman online di Indonesia? Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan teknologi keuangan Sohib. Nah, di dalamnya juga mengatur soal layanan pinjaman online. Yang kedua, Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013. Nah, peraturan ini berkaitan sama perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016. Aturan ini bisa dibilang payung hukum bagi perusahaan teknologi keuangan di Indonesia buat menjalankan usahanya. Yang keempat, Surat Edaran OJK Nomor 19 Tahun 2023. Aturan ini terkait bunga pinjaman Sohib. Nah, sebelumnya bunga pinjol tuh diatur oleh AFPI.
Mulai 1 Januari 2024, suku bunga pinjaman online resmi turun nih dari 0,4% per hari jadi 0,01 sampai 0,3% per harinya. OJK juga ngatur tentang debt collector, salah satunya dengan batasin jam operasional penagihan, jadi maksimal pukul 8 malam. Jadi bisa disimpulin ya, selama Sohib bisa bijak dan rasional, sah-sah aja kok buat ngajuin pinjaman online. Tapi wajib inget nih, harus sesuai kemampuan finansial dan wajib ajuin ke pinjol legal atau resmi OJK. Jangan sampai niatnya buat ringanin beban, malah bikin beban baru gara-gara pinjol. Yuk, bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.